Will you marry me? Hah? Yes! 你愿意？我愿意。Halo warga rebahan. Nah, gimana kabar kalian nih? Masih insecure karena mau deketin si doi? Atau udah dekat tapi emang si doinya yang gak punya rasa? Daripada kalian galau dan nangis guling-guling, mending rebahan aja sambil meluk bantal guling. Nah, di video kali ini Mimin akan membahas film bucin, karena no bucin no life. Film yang akan kita bahas kali ini berjudul I Remember, disutradarai oleh Nanso, yang dirilis pada tanggal 24 Desember 2020 di Tiongkok. Daripada spoilernya di awal, langsung aja lah kita gas ke intronya. Senangnya hatiku turun panas demamku, kini aku bermain dengan ria. Film diawali dengan memperlihatkan seorang pria culun yang bekerja di sebuah perusahaan. Ia adalah teknisi IT yang profesional bernama Rangga. Rangga sudah bekerja selama 3 tahun di perusahaan itu yang sama sekali tidak sesuai di bidangnya. Selain memperbaiki komputer, Rangga kadang disuruh mengantarkan paket. Dan juga kadang rekan-rekan kerjanya sering menyuruhnya untuk memperbaiki masalah komputer mereka. Tapi sayangnya tak satu pun rekan kerjanya yang mengingat namanya. Di hari ulang tahunnya, hanya Telkomsel yang mengucapkan selamat kepadanya. Rangga menganggap dirinya hanya terlihat saat dibutuhkan, dan apabila tak dibutuhkan lagi, dirinya sama sekali tak terlihat. Dan pada suatu hari, ada seorang cewek karyawan baru yang meminta tolong kepada Rangga untuk memulihkan data pekerjaannya yang hilang. Di situ Rangga membahas media penyimpanan, sama halnya dengan otak manusia. Data yang hilang seperti suatu hal yang dilupakan, tapi lipatan otaknya masih ada. Begitu menemukan stimulan, ia akan aktif sepenuhnya dan mengingat sesuatu yang dilupakan tadi. Lalu akhirnya Rangga berhasil memulihkan data pekerjaan cewek itu. Sebelum pergi, cewek itu mengatakan bahwa hal yang dibahasnya tadi cukup menarik dan meminta terima kasih dengan menyebutkan namanya yang dia tahu karena ada kartu namanya. Dan cewek itu bernama Xiao Cindy. Auto baperlah si Rangga karena dialah satu-satunya rekan kerja yang memanggil namanya. Semenjak saat itu, setiap harinya Rangga selalu memerhatikan Cindy. Hal pertama yang Cindy lakukan saat tiba di kantor ialah menyirami pohon Shopee-nya. Ia juga suka mengoleksi kaset CD jadul dan selalu tersenyum kepada setiap orang. Impian Cindy ialah berharap suatu hari nanti ia bisa melihat aurora bersama orang yang ia cintai. Rangga sadar bahwa ia telah jatuh hati kepada Cindy. Walaupun ia bukanlah orang yang tepat dengan Cindy yang telah menjalin hubungan sama direktur perusahaannya, Arga. Pada suatu hari, Rangga disuruh memperbaiki komputer Arga. Dan betapa terkejutnya Rangga melihat foto Arga yang telah mempunyai istri dan anak. Cindy yang mengetahui itu, ia sangat sedih. Tapi ia selalu menyembunyikan kesedihannya. Pada hari itu perusahaannya mengadakan pameran, dan ini dia orang yang bernama Arga, direktur perusahaan. Ia mengumumkan bahwa ada seseorang yang ingin sekali melihat aurora. Maka dari itu Arga mengajak seluruh karyawannya untuk pergi berlibur ke Finlandia atau Eropa Utara. Dan mereka semua pun terbang ke Finlandia.
Saat di tempat sauna, Rangga yang ditinggalkan rekan-rekan kerjanya, ia salah masuk ruangan dan melihat Cindy yang sedang membenerin bra-nya. Keesokannya, karyawan hotel di situ memberitahu, jika kau ingin melihat aurora, kau harus pergi ke arah utara sampai ke lingkaran Arktik dan gunakan aplikasi ini untuk mendeteksi keberadaan aurora, sahutnya. Lalu pada suatu malam, Rangga melihat Cindy yang sedang menangis. Keesokan harinya, Rangga mendengar kabar bahwa Cindy tidak keluar dan lebih memilih tinggal di kamar hotelnya. Di sini terlihat bahwa istri dan anaknya Arga juga nyusul ke Finlandia. Pada malam harinya, notif dari aplikasi pendeteksi aurora pun berbunyi, yang menandakan aurora ada di sekitar situ. Rangga memberitahu rekan-rekan kerjanya, tapi rekan-rekannya malah nggak percaya ada aurora di balik awan itu dan menganggap itu adalah pesawat. Rangga yang sangat yakin itu adalah aurora, ia meminta permohonan yang mengatakan ingin bersamanya dan membawakan kebahagiaan untuknya walaupun hanya 1 hari. Besoknya Rangga dan semua rekan kerjanya akan pulang. Di situ Rangga melihat Arga yang akan pergi wisata ke Eropa Selatan bersama keluarganya. Tapi karena Rangga melihat Cindy tinggal, akhirnya ia memutuskan untuk tinggal juga dan mengikuti Cindy dari belakang. Tapi tiba-tiba Rangga kehilangan jejak dan hanya menemukan peta wisata milik Cindy yang telah ia sobek. Rangga pun mencari Cindy sambil memanggil-manggil namanya, yang membuatnya terjatuh sampai kacamatanya patah. Bahkan sampai malam hari pun Cindy belum juga kembali. Akhirnya Rangga meminta bantuan untuk mencari Cindy. Karena tim pencarian di situ sudah profesional, akhirnya mereka menemukan Cindy dan membawanya ke rumah sakit. Esok harinya Cindy pun tersadar dan menanyakan ia sedang berada di mana. Serta ia juga menanyakan kepada Rangga apa kita saling mengenal gitu, sahutnya. 这是什么地方？你不记得吗？在滑雪场摔伤了。我们认识吗？ Akhirnya dokter menjelaskan bahwa Cindy terkena transient global amnesia atau TGA. Penyakit seperti ini masih belum ditemukan penyebab pastinya. Mungkin karena Cindy yang terlalu lama pingsan di salju, atau bisa jadi karena dampak traumatis. Dan efek dari penyakit TGA ini ialah Cindy akan hilang ingatan jangka pendek. Jadi ingatan Cindy yang 4 tahun ke belakang ia tidak bisa mengingatnya. Tapi ia masih ingat siapa dirinya dan keluarganya. Untuk penyembuhannya, dokter mengatakan tidak usah lakukan apa-apa karena penyakit TGA ini hanya berlaku 1 hari. Besoknya setelah Cindy terbangun, semua ingatannya akan kembali normal. Tapi Cindy tidak akan mengingat semua kejadian hari ini. Ia akan lupa bahwa telah dirawat di rumah sakit. Dan bahkan jika ditampar hari ini, besoknya ia tidak akan mengingatnya. It's a joke. Of course it's a joke. All we have to do now is relax. Cindy yang penuh keheranan, ia menanyakan kenapa dirinya bisa berada di Finlandia. Rangga pun memperlihatkan foto dan mengatakan bahwa ia dan Cindy sama-sama bekerja di satu perusahaan dan sekarang sedang pergi healing ke Finlandia. Namun semua rekan-rekan kerjanya telah pulang dan hanya tinggal mereka berdua. Cindy yang tidak ingat sama sekali, ia memberikan 2 pertanyaan. Yang pertama, apakah kita bersahabat? Kedua, apakah kita sedang berpacaran? 难道你是我男朋友？ Di sini seketika Rangga memikirkan untuk menjawabnya dan merasa permohonannya terkabul saat melihat aurora.
Rangga pun memanfaatkan kesempatan itu dan mengatakan jawaban kedua bahwa ia adalah pacarnya. Tapi Cindy masih belum yakin dan meminta bukti foto mereka bersama. Rangga mengatakan bahwa ia tidak suka berfoto. Tapi Cindy masih tetap ingin mencari bukti. Karena HP-nya masih belum bisa hidup, Cindy meminjam HP Rangga untuk menelpon ibunya dan menanyakan nama pacarnya. Ibu Cindy mengatakan bahwa namanya ialah Arga. Di sini Rangga mengaku sebagai Arga. 你等一下啊，你叫什么名字？ 叫豆鹏。 Cindy yang masih belum yakin menanyakan kepada ibunya gimana ciri-ciri Arga. Rangga pun langsung panik lah. Tapi untungnya Cindy tidak pernah membawa pacarnya untuk menemui ibunya dan jelas saja ibunya tidak tahu ciri-ciri Arga. Setelah Cindy nelpon, terlihat Rangga mengaku sudah berpacaran dengannya selama setahun setengah. Tapi Cindy masih belum percaya dan perlu bukti yang kuat. Rangga yang tanpa sengaja melihat tanda lahir Cindy, ia pun mengatakan bahwa Cindy mempunyai tanda lahir di pinggangnya. Sontak mendengar kata itu, Cindy pun langsung tercengang dan sudah pasti pikirannya traveling. Di jalan, Rangga mengajak Cindy untuk mengunjungi tempat wisata yang belum dikunjunginya dan melihatkan peta yang sudah direncanakan Cindy sebelumnya. Namun Cindy menanyakan kenapa petanya sobek. Rangga mengatakan Cindy sendirilah yang merobeknya karena awalnya Rangga tidak bisa tinggal lebih lama dan membuat Cindy sampai merobek peta itu. Tapi sekarang Rangga memutuskan untuk tinggal lebih lama demi menemani Cindy pergi wisata. Namun Cindy tidak tertarik dengan rencana wisata yang ia buat itu. Rangga juga membawa Cindy ke toko penjual CD jadul dan mengatakan bahwa Cindy sangat suka mengoleksi CD jadul. Tapi di sini hal yang memalukan terjadi. Setelah itu Rangga mengajak Cindy untuk pergi makan. Tapi tiba-tiba Cindy mengatakan, hilang ingatan aja sudah cukup buruk bagiku. Dan sekarang malah bersama pria sepertimu sebagai pacarku, sahut Cindy. Terlihat Cindy agak berat menerima pria culun seperti Rangga sebagai pacarnya. Seketika hati Rangga hancur mendengarnya. Tapi Rangga tidaklah egois dan kembali lagi. Terlihat Cindy agak menyesali kata-katanya tadi. Akhirnya mereka makan bersama di sebuah restoran bucin. Saat membayar, Rangga kaget yang harganya sangat mahal. Pelayan di situ menyarankan jika dirinya dan pasangannya mau difoto saat berciuman untuk dijadikan pajangan, maka mereka akan mendapatkan diskon 70%. 不行不行不行不行。 Di situ ada nenek-nenek yang mau foto ciuman dengan Rangga agar meja mereka juga mendapatkan diskon. Ternyata Cindy cemburu gitu. Rangga pun mencoba membujuknya. Dan akhirnya Cindy setuju dengan rencana wisata yang ada di peta itu. Yes. Mereka pun pergi ke desa Natal. Di situ Rangga mengisikan alamat kantornya di sebuah surat, lalu mengirimnya. 一下吗？不能让你看见内容，记得。他不要记丢。 Di tempat wisata yang bernama desa Natal itu, Cindy bertanya, kenapa Rangga saat bicara dengannya tidak pernah menatap matanya. Akhirnya Cindy menyuruhnya untuk menatap matanya selama 1 menit. Awalnya Rangga tidak bisa, namun pada akhirnya suasananya menjadi canggung. Cindy yang kepo pun menanyakan bagaimana awal mulanya mereka bisa bersama. Rangga mengatakan bahwa saat Cindy pertama kali bekerja, ia meminta bantuan kepada Rangga untuk memperbaiki komputernya. Sejak saat itu Rangga sudah jatuh hati kepada Cindy. Ia juga melihat Cindy ingin mengumpulkan koin pohon Shopee. Maka dari itu, secara diam-diam Rangga ngehack akun Cindy dan mengumpulkan koin yang lebih banyak untuknya.
别总用一只手。 Karena Cindy yang sering datang terlambat, Rangga juga mencarikan tempat parkir untuknya. Rangga juga ngehack komputer Cindy dan mengetahui lagu-lagu jadul yang akan ia incar. Kebetulan ia sangat dekat dengan seorang resepsionis, makanya ia meminta tolong untuk memutarkan lagu yang disukai Cindy saat berada di lift. Setelah mengetahui Rangga begitu perhatian kepadanya, terlihat Cindy sangat senang. Karena melihat orang yang menikah di gereja, Cindy pun menarik Rangga untuk melihatnya lebih dekat. Setelah itu, Cindy curhat bahwa ia ingin menikah sebelum umurnya 30 tahun dan mempunyai anak. Saat mereka sedang bercanda, tiba-tiba HP Cindy hidup kembali dan melihat fotonya yang lain. Cindy melihat foto Arga yang asli dan menanyakan siapa orang ini. Di sini Rangga agak panik, takut kebohongannya akan terbongkar. Tapi untungnya Cindy tidak mengingatnya dan menganggap teman rekan kerja aja. Lalu mereka akan pergi untuk melihat aurora yang sangat diimpikan oleh Cindy. Tapi karena badai salju yang terlalu lebat, tidak ada mobil yang akan pergi ke sana. Dan terpaksa mereka harus menunggu badai saljunya reda. Di situ Rangga mendapatkan notif ucapan dari Telkomsel bahwa hari ini adalah ulang tahunnya. Cindy yang sebagai ayangnya Rangga, ia pun merayakan ulang tahunnya Rangga walaupun sederhana, tapi romantis lah cuk. 你能看到极光。 Karena Cindy yang menganggap tadi pagi mereka putus, Cindy pun ingin melihat secara langsung Rangga menembak dirinya lagi. Awalnya sih malu-malu kucing, tapi lama-kelamaan Rangga mengucapkan gombalan yang sampai membuat Cindy baper parah. 赵希曼，你就是我的珠穆朗玛峰。 Lalu akhirnya badai salju reda. Karena tidak ada mobil, akhirnya mereka menyewa kereta luncur. Di sini Cindy hanya bercanda menyuruhnya melepaskan anjing-anjing itu. Tapi si Rangga malah ngelepasin beneran. Dan terpaksa Rangga harus menarik kereta luncur itu. 我再给你唱首歌吧。听天由命吧。 Tapi untungnya datang mobil Santa Claus nolongin mereka. Di mobil, Cindy menganggap bahwa Santa Claus itu adalah sebuah pekerjaan atau orang biasa yang cosplay. Tapi ternyata Santa Claus itu benar-benar ada. Saat berhenti sejenak, notif dari aplikasi pendeteksi aurora Rangga berbunyi. Santa Claus mengatakan, pergilah ke menara kayu di sana untuk melihat aurora itu. Mereka berdua pun pergi dan menaiki menara kayu itu. Akhirnya Cindy bisa melihat aurora secara langsung. Tapi masih kurang cantik sih karena tertutupi oleh awan. Setelah melihat aurora, mereka kembali dan melihat Santa Claus mandi di air dingin. Seketika Rangga dan Cindy juga ikutan. Setelah itu mereka melanjutkan perjalanan. Di mobil Rangga mengatakan, Will you marry me? 啊？ Si
Setelah itu mereka mampir dulu ke gereja tadi untuk main nikah-nikahan. 你愿意？我愿意。Lalu Santa Claus membunyikan lagu jadul yang sangat langka. Dan tentu saja Cindy sangat menginginkan CD itu. Rangga pun memohon kepada Santa Claus itu untuk memberikan CD itu kepadanya. Di dalam kamar hotelnya, suasananya menjadi canggung dan mereka akan cipokan. Tapi tiba-tiba Rangga mengakui kebohongannya bahwa dia sebenarnya bukan Arga tapi Rangga yang hanya kerja di satu perusahaan dengannya. Ia memang menyukai Cindy secara diam-diam tapi nggak sampai ke tahap pacaran. Dan kebetulan Cindy hilang ingatan satu hari. Merasa permintaannya terkabul, ia pun memanfaatkan hal itu. Dan tanda lahir Cindy yang Rangga ketahui, ia tidak sengaja melihatnya saat di ruangan sauna. Setelah mendengarnya, Cindy benar-benar marah dan mengusir Rangga dari kamarnya. 什么？只是不小心看到你后面的。齐曼，你听我解释好吗？你别碰我，你出去！我确实喜欢你。 Setelah itu, Cindy langsung memeriksa foto-fotonya dan ngezoomnya. Akhirnya ia melihat Arga yang asli yang di sebelahnya saat berfoto. Cindy lalu mencari nomor Arga dan menelponnya. Karena Arga sedang bersama istri dan anaknya, ia berakting seolah-olah yang sedang nelpon dengannya adalah bapak-bapak yang menanyakan tentang pekerjaan. 我是赵希曼，请问是窦鹏吗？什么工作上的事儿？你是不是窦鹏？ Cindy semakin bingung dengan hubungannya. Akhirnya Cindy menanyakan kepada Rangga tentang hubungannya dengan Arga dan apakah dia seorang pelakor. 你告诉我， Rangga pun menceritakan semuanya. Awalnya Arga menyembunyikan bahwa ia telah berkeluarga, tapi akhirnya Cindy tahu juga. Lalu Arga memberikan harapan kepada Cindy bahwa hubungannya dengan istrinya kurang baik dan kemungkinan akan bercerai. Tapi nyatanya hubungan Arga dan istrinya sangat baik, ditambah istrinya udah hamil lagi, dan sangat tidak mungkin untuk bercerai. 豆豆马上就要当姐姐了，已经4个月了。 Cindy yang mengetahui itu, ia bersedih. 特别的伤心。 Rupanya peristiwa sebelumnya bukanlah suatu kecelakaan, melainkan Cindy yang mencoba bunuh diri karena patah hati. Setelah mendengar semua cerita itu, Cindy sangat kecewa dengan dirinya yang asli, yang seorang pelakor dan bodoh. 因为喜欢别人，成自己不喜欢的人。其实我们都一样。 Setelahnya, Cindy menanyakan mengapa hanya membuat permintaan satu hari, padahal besoknya ia akan lupa. Tapi Rangga tidak akan melupakan hari ini. Terlihat Cindy udah terlanjur baper kepada Rangga dan sama sekali tidak marah walaupun dibohongin. Karena Cindy menganggap hari ini adalah hari terbaik baginya dan menyuruh Rangga berjanji untuk tidak akan membohonginya lagi. 以后不许再骗我了。 Kemudian Rangga melihat kaset CD tadi dan memberikan kepada Cindy. Besok kau akan senang karena telah mendapatkan CD langka ini, sahut Rangga. Cindy pun langsung bercipokan dengan Rangga. Saat hendak kembali ke kamar hotel,
Cindy mengatakan bahwa ia telah mengirim pesan putus kepada Arga. Rangga pun menentang keputusan Cindy karena besoknya Cindy tidak akan seperti hari ini. Karena Cindy yang menganggap hari ini adalah hari yang sangat spesial baginya, ia menyuruh Rangga untuk memberitahunya besok. Tapi Rangga malah ngerendah diri dan mengatakan itu sangatlah tidak mungkin. Sampai akhirnya Cindy pun mempunyai ide. 28岁的赵希曼，我是24岁的你。如果他来找你，他是这个世界上最爱你的男人，你一定要给他机会，但你一定要记得这个男人，他是这个世界上最爱你的男人，你就给他看这个。 Sebelum waktu satu harinya habis, Cindy berharap bahwa ia tidak akan melupakan hari ini. Siang harinya, Cindy terbangun dan semua ingatannya telah kembali kecuali yang satu hari bersama Rangga. Ia juga kebingungan dengan topi di kamarnya dan juga cincin snack di jarinya. Sebelum pulang ke Tiongkok, Cindy menanyakan bagaimana dirinya bisa kembali ke kamarnya. Karyawan hotel itu mengatakan bahwa ia mengalami kecelakaan dan dirawat di rumah sakit. Kemudian diantarkan ke sini oleh temannya. Tapi sayangnya karyawan hotel itu tidak mengetahui nama teman Cindy. Lalu Cindy pulang ke Tiongkok. Ia mendapatkan notif balasan pesan dari Arga, tapi Cindy mengabaikan pesan itu. Di pesawat tersebut ternyata ia satu pesawat dengan Rangga. Di kantornya di Tiongkok, teman rekan kerja Cindy meminta foto saat wisata. Karena tidak ada kabel data, Cindy pergi ke tempat Rangga untuk meminjam kabel data. Di situ ia mengetahui bahwa Rangga telah mengundurkan diri dari perusahaan itu. 你看费力桌上有没有？ 说辞职就辞职。 Saat ngecek foto-foto itu, tiba-tiba Cindy mendapatkan kiriman surat dari Finlandia. 师傅，这有寄件人信息吗？没有。 你不是没去神南村吗？ Saat melihat foto, Cindy menemukan sebuah video dan memutarnya. Di video itu terlihat Cindy sangat bahagia setelah melompat ke danau es dan bisa melihat aurora secara langsung. Lalu ia mengatakan bahwa ini adalah hari yang paling membahagiakan di dalam hidupnya. Lalu datanglah Arga. Karena merasa mengganggu, temannya pun pergi. Di situ Arga mencoba merayu Cindy. Tapi Cindy mengatakan, rayuanmu udah basi, nggak bakalan mempan. Aku kesini hanya untuk mengundurkan diri, saut Cindy sambil pergi dari kantor itu. 赵希曼，祝你能忘记忧愁，也愿你能记住快乐。 Di sini, Cindy pun flashback. Rupanya di saat Cindy tidur, Rangga ngehapus video Cindy yang menyatakan cinta kepadanya. Dan ada satu lagi video yang menunjukkan perasaannya begitu bahagia pada saat itu. Rangga tidak menghapus video itu karena Rangga ingin Cindy yang asli melihat bahwa dirinya pernah sebahagia itu. Beberapa hari kemudian, Cindy merasa ada video yang sangat penting terhapus dari HP-nya. Karena itu, ia pergi ke tempat servis HP dan komputer untuk memulihkan data atau videonya yang terhapus. 这恢复不了。你给我一个恢复不了的依据啊！这个呀，跟储存介质是有关系的。 Tapi karena karyawan di situ malas dan sosokan pro, akhirnya Cindy mengatakan
Media penyimpanan sama seperti otak manusia. Data yang hilang seperti suatu hal yang dilupakan, tapi lipatan otaknya masih ada. Begitu menemukan stimulan, ia akan aktif sepenuhnya dan mengingat sesuatu yang dilupakan tadi. Langsung kena mental itu karyawan karena Cindy yang mengerti tentang cara pemulihan data. Akhirnya ia memanggil teknisinya, yang ternyata itu adalah Rangga. Rupanya beberapa menit yang lalu Rangga sedang memulihkan video yang ia hapus dulu. Endingnya mudah sekali ditebak. Bisa dikatakan setelah Cindy melihat video yang menyatakan cintanya, ia berpacaran dengan Rangga dan sampai ke jenjang pernikahan. Tapi tergantung pemikiran penonton sih mau menganggapnya seperti apa. Felia，不叫你们。 Film ini diadaptasi dari sebuah film Thailand yang berjudul One Day. Mimin juga pernah membahas film One Day ini, tapi Mimin merasa endingnya cukup gantung. Dan setelah Mimin menonton film I Remember ini, dan juga endingnya nggak digantung-gantung amat, serta sangat mudah untuk ditebak, Mimin jadi tertarik untuk membahas film ini. Pokoknya kalian harus nonton film yang satu ini, dijamin baper parah, cok. Oke warga rebahan, mungkin sampai di sini dulu alur cerita kali ini. Saya PVT Film, sampai bertemu di video selanjutnya. Bye bye.